Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya sholat. Yang pertama, kita mengutip firman Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah sholat, datangkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa dirikan atau tegakkan sholat bukan hanya sekedar dikerjakan. Oleh karena yang perlu kita pahami, di dalam ayat lain Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bahkan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholah fa in soluhat pasoluhat sairu amali fa in pasadat sairu amali. Yang pertama kali dihisab di sisi Allah adalah sholatnya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang sholatnya sempurna, maka yang lainnya mesti sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, maka yang lainnya lebih tidak sempurna. Berarti dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, kalau kita ingin sempurna ibadahnya, maka syarat pertama adalah sempurnakan sholat. Di dalam hadis lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni faradtu ala umatika khamsa shalawatin wa ahidtu indi ahdan mayati yuhafizu alaihina liwaqatihina adkhaltuhul jannah malam yuhafiz alaihina liwaqatihina fala ahdalahu indi. Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah menjanjikan atas umatmu Muhammad 5 waktu sholat. Barang siapa yang datang kepadaku dalam hidupnya dia mengerjakan 5 waktu sholat tepat pada waktunya, maka orang tersebut saya masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga 5 waktu sholat itu, maka tidak ada janji di sisiku, kata Allah. Berarti sholat menjadi ukuran mutlak seseorang itu bisa berhasil masuk surga atau tidak. Maka menjadi penting sholat ini harus kita laksanakan 5 waktu dalam sehari semalam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa haji baitullahil haram. Banyak yang menyebutkan arkanul Islam, rukun Islam. Dibangun Islam itu atas 5. Yang pertama, mengucapkan atau menyaksikan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita kenal nama syahadat. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah. Ini ada syaratnya bagi yang mampu. Sahabat, tentang sholat ini menjadi penting bagi kita. Kembali saya ulangi bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang sudah mengerjakan sholat 5 waktu tapi masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Maka pada kesempatan ini perlu kita bahas, kenapa sampai terjadi demikian? Yang pertama, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Bagaimana Nabi sholat? Dijelaskan di dalam beberapa hadis, para sahabat, apalagi Nabi, itu kebahagiaannya itu adalah sholat. Sampai Aisyah menerangkan bagaimana Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Karena
beliau senang sekali sholat. Ya. Bahkan bagi Nabi itu mewajibkan dirinya itu untuk sholat malam. Di samping sholat 5 waktu, apalagi mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama yang perlu kita pahami, bagaimana Nabi sholat, bahwa Nabi itu betul-betul menghadapkan wajahnya di saat sholat itu ke tempat sujud, dengan khusyuk. Kemudian dilakukan dengan gerakan yang tumaknina. Jadi sholat itu harus dalam keadaan tenang. Tidak boleh ngebut-ngebutan. Ya. Rukunya yang tenang, sujudnya tenang, berdirinya yang tenang. Ada gerakan patah-patah. Tidak boleh seperti orang balapan. Ditanya temennya, kok cepet sekali mas sholatnya? Ya. Ini soalnya sudah hafal mas. Orang yang lambat sholatnya itu karena dia masih mikir-mikir, belum hafal. Karena saya sudah hafal, maka bisa ngebut. Ya. Ini tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang kita masih melihat, pernah kita dikagetkan, ini pengalaman, saya duduk di musola, di samping saya ada orang yang sholat, saat itu saya berdoa. Terus orang yang sholat ini ngebut sekali, sampai mempengaruhi saya berdoa, saya berhenti berdoa, saya mau mengikuti rakaat yang kedua. Ketika dia berdiri melanjutkan rakaat yang kedua, saat dia berdiri itu langsung saya mengikuti dengan bacaan Fatihah saya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru Ar-Rahmanir-Rahim dia sudah ruku. Wah, ini cepat sekali. Sampai saya ngelamun, sampai dia selesai sholat. Dalam pikiran saya, apakah orang ini dalam sholatnya itu hanya baca judul-judulnya saja? Takbir, Al-Fatihah, wa Al-Baqarah, langsung ruku, Allahu Akbar. Ya itu nggak boleh seperti itu. Jadi bacaannya itu diusahakan tumaknina. Membacanya itu pelan dengan tartil dengan benar. Bagaimana kalau saya belum bisa membaca? Ya inilah pentingnya belajar. Tadi kan diperintahkan menuntut ilmu itu wajib, yaitu yang pertama ayatul muhkam Al-Quran. Berarti ya kita harus mempelajari bagaimana bacaan yang benar. Kalau kita ingin sholatnya sempurna, sehingga betul-betul apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di samping gerakannya sempurna, sabar, tumaknina, kemudian tepat waktu dalam sholat wajibnya itu. Diterangkan dalam hadis, ketika Nabi menerima perintah sholat yang diterima langsung oleh beliau pada saat Isra wal Mi'raj. Kemudian Nabi turun ke bumi, lalu beberapa waktu kemudian Jibril mengajari bagaimana tentang tata cara sholat dan waktunya sholat. Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa sholat zuhur itu ketika matahari tergincil ke sebelah barat, sampai bayang-bayang suatu benda sudah sama dengan bendanya. Berarti itu sudah berakhir waktu zuhur, masuk ke waktu asar. Waktu asar ketika bayang-bayang suatu benda sudah sama dengan bendanya, dan berakhir ketika bayang-bayang suatu benda sudah sama dengan bendanya. Jadi ketika kita lihat di sinar matahari, benda kita dirikan, kemudian sudah 2 kali lipat benda tersebut bayangannya, maka itu berakhirlah sholat asar. Kemudian masuknya waktu maghrib ketika halalnya orang berbuka puasa. Ketika terbenamnya matahari, ini kita bisa lihat matahari sudah terbenam. Kalau tanda-tanda lain tuh ada disebutkan dalam hadis juga, kelelawar pada keluar di saat itu sudah menandakan masuknya waktu maghrib. Kemudian waktu isya, apa itu waktu maghrib paling pendek, ya mulai terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Nah ketika hilang mega merah itu masuk
waktu Isya sampai berakhirnya malam. Waktu Isya itu paling panjang, sedangkan subuh ketika terbit fajar sampai matahari menjelang terbit. Nah, itulah waktu-waktu sholat. Nah, ketika orang sholat dalam lingkaran waktu yang sudah dicontohkan oleh malaikat Jibril itu, maka dia disebut atau dikatakan tepat dalam waktu sholat. Namun demikian perlu kita perhatikan, sahabat, bahwa apalagi yang dekat masjid, ya, kalau mendengar azan ya segera berangkat ke masjid. Karena sholatnya laki-laki itu adalah di masjid. Bahkan ada ketentuan lain, bahwa ketika seorang mendengar azan, dia berada di dekat masjid, kemudian dia tidak sholat ke masjid, maka sholatnya di rumah itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang kesucian. Kesucian badan, pakaian, dan tempat sholat. Kenapa ini penting? Dijelaskan dalam hadis, aktsara min azabil qabr minal baul. Kebanyakan orang disiksa di dalam kubur itu karena masalah kencing. Kencing yang netes, nempel di pakaian, lalu dibawa sholat. Pernah di dalam satu riwayat, Nabi berjalan bersama sahabat, melintasi ada 2 kuburan di situ. Lalu Nabi menunjuk kuburan yang satu, kemudian menunjuk lagi kuburan yang 2, bahwa 2 orang yang di dalam kubur ini sekarang sedang disiksa oleh Allah. Sementara sahabat yang mendengar ucapan Nabi itu kaget, karena mereka kenal dengan orang itu. Ya Rasulullah, ini waktu hidupnya ini orang baik ini, orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa dia disiksa oleh Allah di dalam kubur? Kata Nabi, perkaranya sepele. Yang satu ini disiksa oleh Allah karena dia memelihara kucing, mengurung kucingnya dan tidak diberi makan sampai kucingnya itu mati. Sahabat, bahwa kita tidak boleh menganiaya binatang sekalipun. Kemudian yang kedua, disiksa oleh Allah di dalam kubur karena dia suka ngencing dan kencingnya itu netes, nempel di pakaian, terus dia sholat. Jadi orang sholat membawa najis itu menyebabkan disiksa di dalam kubur. Jadi bukan hanya sholatnya saja tidak diterima, bahkan menyebabkan dia disiksa di dalam kubur. Bagaimana kalau dia sholat tapi membawa najis? Ya, maka tidak bermakna apa-apa sholatnya itu. Apalagi mau mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Seperti orang sholat yang gerakannya ngebut, itu juga pernah terjadi. Ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian dia sholat, ya, sholatnya ngebut sekali. Ya. Kata Nabi, sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali mengulangi sholat itu, akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bisanya sholatnya itu seperti ini. Kata Nabi, kalau kamu sholat ya takbir, diawali dengan takbir, kemudian rukunya harus tumaknina, sujudnya harus tumaknina, duduk antara sujud, 2 sujud juga harus tumaknina. Ketika kamu berdiri juga harus tumaknina. Tumaknina itu kalau bahasa kita harus ada ketenangan. Tenang, tidak goyang kiri, goyang kanan, apalagi matanya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan. Fokuskan penglihatan kita itu, wajah kita itu dihadapkan ke tempat sujud. Ya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada sahabat semuanya di mana saja berada, untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita dengan yang pertama, suci, pakaian, badan, dan tempat sholat. Kemudian yang kedua, ya, tentunya diawali dengan berwudu yang sempurna sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Kenapa penting? La sholatan illa biwudu'a. Tidak ada sholat kecuali dengan berwudu. Nah, berwudu yang keliru pun juga ya menjadi masalah. Karena Nabi pernah melihat seseorang atau seorang sahabat dari kejauhan, ketika dia berwudu, tumitnya itu tidak kena air. Lalu Nabi menjerit, wailulil ahqab, neraka wel bagi tumit, kerusakan bagi tumit. Maksudnya tumit yang tidak terkena air wudu.
Berarti seluruh anggota wudu yang harus terkena air itu harus sempurna kita melakukannya. Kemudian ketika sudah berdiri sholat, maka menghadapkanlah wajahmu ke tempat sujud dengan tenang. Ya. Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan yang sempurna dengan ketenangan atau tumaknina. Lalu bacalah bacaan sholat itu dengan tartil dan sempurna, dengan khusyuk. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan ya tentang ibadah kepada Allah itu, kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, sholat itu dilakukan seolah-olah kamu melihat Allah. Karena kamu tidak bisa melihat Allah, ya Allah pasti melihat kamu. Ya, itu saking harus khusyuknya dalam sholat. Kemudian ya tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Saya kira demikian kesimpulan akhir dari ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.